Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu tanggal 17 Juli. Judul daripada pelajaran pada hari ini adalah Kisah Selang-seling bagian 1 dan bacaan kita diambil dari Markus 3 ayat 20 sampai dengan ayat 35. Namun sebelum kita mempelajarinya, marilah kita sama-sama menundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Tuhan menolong agar kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudaraku, apa yang kita pelajari hari ini tentu kita pelajari berdasarkan ayat yang sudah ditetapkan, yaitu dari Markus 3 ayat 20 sampai dengan ayat 35 ya. Nah, dalam bacaan ini kita melihat peristiwa yang terjadi ketika Yesus dinilai oleh keluarganya dan dinilai oleh ahli-ahli Taurat. Nah, peristiwa yang terjadi dalam perikop ini yang pertama adalah ketika keluarga Yesus datang, ya. Keluarga Yesus datang, mereka hendak mengambil kendali atas Yesus karena mereka mengira Yesus sudah tidak waras lagi. Nah, kenapa mereka bisa menilai demikian padahal mereka adalah keluarga yang terdekat? Saudaraku, walaupun memiliki hubungan dekat, seringkali keluarga juga bisa salah menilai. Dan ini terjadi pada peristiwa ketika Yesus dikira sudah tidak waras lagi oleh keluarganya. Kemudian setelah itu siapa lagi yang datang? Ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat yang dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka mendakwa bahwa Yesus sedang bersekongkol dengan setan. Luar biasa. Bagaimana sakitnya kita ketika kita dituduh atau tidak didakwa tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ada satu istilah dikatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Saudaraku, mari kita lihat apa reaksi Yesus ketika dia dinilai atau didakwa tentang dirinya dengan tidak benar. Yesus kemudian menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut. Ya. Yesus melemparkan pertanyaan untuk menanggapi tuduhan itu. Dia bertanya, bagaimana iblis melawan iblis? Apakah masuk akal jika iblis bekerja melawan dirinya sendiri? Nah, saudara-saudara, ini sebuah pertanyaan yang membalas pernyataan yang tidak benar tadi. Yesus menggambarkan tentang sebuah kerajaan. Apakah bisa kerajaan yang terpecah-pecah itu memiliki kekuatan? Ya. Nah, jadi Yesus tidak marah atau tidak emosi ketika dia didakwa, tapi dia menyampaikan pendapat atau pemahaman yang bisa mengajak orang lain untuk berpikir tentang siapa dia. Jadi di sini kita memang akan melihat Allah menegaskan tentang dirinya. Allah menegaskan tentang dirinya, ya. Allah menegaskan bahwa dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa melawan Roh Kudus. Jadi oleh karena ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus memiliki roh najis, padahal sebenarnya Yesus memiliki Roh Kudus, maka Yesus kemudian menegaskan dalam ayat 29. Markus 3 ayat 29 berkata demikian. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat pengampunan selama-lamanya, melainkan
bersalah karena telah berbuat dosa yang kekal. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita diberi sebuah pengertian, diingatkan kembali. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus Tuhan, dan jangan sampai kita menghujat Roh Kudus Tuhan. Allah yang kita sembah melalui Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Dia tidak bisa kita hujat karena Allah sendiri yang telah mengatakan bahwa Dia adalah penyelamat. Di dalam dirinya ada kuasa Roh Kudus yang dapat menyelamatkan umat-umat yang berdosa. Kiranya pelajaran kita pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.